Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa ketiga hari ini ditetapkan sebagai Minggu Sabda Allah oleh Bapak Suci Paus Fransiskus melalui surat berbentuk motu proprio berjudul Aperuit Illis pada tahun 2019, yang berarti ia membuka pikiran mereka. Lengkapnya, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci yang diambil dari Injil Lukas 24-45 dengan tujuan memampukan gereja untuk mengalami kembali tindakan dari Tuhan yang bangkit dan membuka juga bagi kita kekayaan sabda Tuhan agar kita mampu menjadi pewarta kekayaan tersebut di dunia ini. Sabda Tuhan dikatakan dalam referen tadi, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda Tuhan itu memberi hikmat kepada yang bersahaja, menyukakan hati dan membuat mata berseri, seperti kita dengar di dalam Mazmur antar bacaan. Bayangkanlah kalau kita akrab dan dekat dengan sabda Tuhan. Disebut hati bersukacita, mata berseri. Mungkin juga tidak disebut di sana wajah glowing. Jadi tidak butuh pelembab, tidak butuh facial massage, makanan atau vitamin, glowing. Betul, mata kan berseri, hati bersukacita, glowing. Karena sabda Tuhan. Saat ditetapkannya Minggu Sabda Allah, Uskup Agung Rino Fisichella, yaitu Presiden Dewan Kepausan untuk Promosi Evangelisasi Baru yang bertanggung jawab atas penetapan ini bersama dengan Paus, mengatakan bahwa kesukaan pada firman Allah perlu ditekankan karena mayoritas umat Katolik tidak akrab dengan kitab suci yang kudus. Padahal kitab suci adalah buku yang paling banyak didistribusikan dan juga paling banyak diterjemahkan. Tetapi mungkin juga paling tertutup debu karena tidak berada di tangan kita. Untuk itulah Paus dalam suratnya tadi mengundang kita untuk memegang firman Tuhan, kitab suci, di tangan kita setiap hari, sebanyak mungkin, sehingga kitab suci itu menjadi buku doa kita, buku di mana Tuhan berfirman kepada kita. Dengan Minggu Sabda Allah, kita diajak untuk bersahabat dan intim dengan kitab suci. Saat membaca dan mendengarkan, kita diajak untuk mengarahkan mata kita agar tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut memberi apresiasi dan motivasi kepada umat yang berinisiatif mengikuti bukan hanya pendalaman iman di paroki-paroki, tetapi juga kursus pendidikan kitab suci KPKS yang berlangsung 6 semester. Di situ ada tugas, ada ujian. Tidak hanya itu, mereka bahkan membayar dengan harga yang lumayan seperti yang tersebar di beberapa keuskupan. Misalnya yang maju itu adalah di Keuskupan Agung Jakarta, pesertanya lumayan. Mereka setiap minggu rutin selama 3 tahun ada ujiannya, mempersiapkan, lalu mendapat sertifikat juga. Luar biasa. Di Keuskupan Bandung juga ada KPKS, tidak berbayar, sengaja untuk pelayanan, tapi jumlahnya kurang sesuai dengan harapan. Gratis saja tidak cukup, apalagi berbayar. Jadi kitab suci ini sekarang digiatkan di mana-mana. Pada suatu doa Angelis di tahun 2013, kebetulan saya hadir di Roma, Paus Fransiskus membagikan kitab suci secara gratis. Dan saya juga mendapat. Lalu Paus berkata, kitab suci itu gratis. Saudara-saudari kan berkata, kitab suci itu tidak gratis. Saudara-saudari harus membayar. Caranya adalah membayar dengan membaca setiap hari.
Pada tahun 2015 terinspirasi peristiwa 2013, di sini di Gereja Katedral ada juga pembagian kitab suci. Pada setelah misa Krisma janji para imam pada tahun 2015 dibagikan 5.000 kitab suci untuk dewasa dan 200 kitab suci untuk anak di sini. Ramai juga, luar biasa antusiasme umat berebut mendapatkan kitab suci. Bahkan orang tua pun antri di tempat kitab suci untuk anak-anaknya. Maka anak-anak pun disikut dan didesak oleh orang tua karena orang tua mau mengambil untuk cucunya. Luar biasa. Jadi bukan soal makanan saja yang antri, kitab suci juga antri. Saya juga berkata, kitab suci itu tidak gratis. Pesan saya sama seperti Paus, bayar dengan membaca kitab suci setiap hari. Mungkin ada dari saudara-saudari juga yang pada waktu itu 2015 ikut antri dan mendapat kitab suci gratis. Tapi siapa yang telah menerima kitab suci belum membaca setiap hari, masih berhutang pada keuskupan. Maka harus membaca sekarang. Iya, kan jawabnya. Tidak gratis, bayar dengan membaca setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus membaca nas kitab suci yang menggenapi kehadirannya, dikatakan luar biasa, mata semua orang tertuju kepadanya. Semua orang melihat kepadanya. Artinya apa? Fokus mereka. Hati, budi, energinya dicurahkan pada Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang mendengarkan Yesus yang adalah sang sabda. Maka mereka pun karena mata tertuju kepada Yesus, mereka pun mengamini apa yang disampaikan Yesus. Buah dari fokus ini adalah dikatakan dalam Injil 4, Lukas 4:22, semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan. Ketika mata kita tertuju mendengarkan, kita akan heran akan sabda Tuhan. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, semua orang tertuju dan terharu menangis ketika mendengarkan sabda Tuhan. Allah menyapa mereka, Allah menyatakan kasih-Nya. Lukas mau mengajak kita juga untuk mengarahkan seluruh hidup kita dengan membuat mata tertuju pada Tuhan, mengarahkan hidup iman, harapan dan kasih kita pada Tuhan yang mendatang membawa tahun rahmat Tuhan, yaitu membawa keselamatan untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka tepatlah pada tahun jubileum ini, mereka yang sudah membaca kitab suci setiap hari makin sering membaca lagi. Mereka yang belum membaca kitab suci setiap hari, mari kita mulai membaca kitab suci setiap hari untuk makin mengalami betapa Allah mengasihi kita. Bacalah kitab suci. Tidak mengerti pun tidak apa-apa, tapi tertuju mata kita kepada Tuhan. Hati, budi, energi diarahkan pada Tuhan. Tuhan akan menerangi kita. Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita untuk mengerti kitab suci. Sebagaimana di dalam Injil Lukas 24:45, Tuhan sendiri yang membuka pikiran para rasul untuk mengerti kitab suci. Biarkanlah, berdoalah sebelumnya, biar Tuhan membuka pikiran. Baca, mulai dari Kejadian 1 sampai dengan kitab Wahyu 22. Baca dari hari ke hari. Mengarahkan mata berarti menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan dan menghidupi sabda Tuhan dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Disitulah sabda Allah bergema dan bermakna untuk hidup sehari-hari, menjadi rema, menjadi ucapan yang merujuk pada firman Tuhan dan menjadi keyakinan yang didasari pada sabda Allah yang membimbing hidup kita. Untuk dapat memahami isi kitab suci dan penjelasannya juga dalam homili, kita perlu mengarahkan mata kita
kepada Tuhan yang bersabda. Untuk itu, khotbah yang sama bisa ditangkap membosankan bagi orang yang tidak mengarahkan matanya pada Tuhan, tapi bisa menjadi sumber motivasi, inspirasi, bahkan reformasi diri. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, bagi mereka yang mengarahkan matanya pada Tuhan, mendengarkan dengan sungguh, mencurahkan seluruh hati dan budi kita pada Tuhan yang bersabda, dengan harapan Tuhan mau bersabda apa pada saya hari ini. Marilah kita mengarahkan mata, yaitu hati, budi, dan energi kita pada Tuhan saat membaca atau mendengarkan kitab suci, hingga kita dapat membenarkan apa yang tertera pada kitab suci sebagai sabda Allah, hingga hati kita bersuka cita, wajah mata kita berseri, dan wajah kita bisa glowing, berseri-seri, karena sungguh kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri.